Saudara Siang Yang, apa yang kamu lakukan dengan tusuk gigi di mulutmu? Sun Qingya langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, itu mungkin karena tersangkut di gigiku saat aku makan, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Siang Yang berkata sambil tersenyum. Sun Qingya langsung terdiam, jika orang di depannya bukan saudara kesayangannya Siang Yang, benar-benar ingin menghajarnya, kamu tidak punya apa-apa untuk memegang tusuk gigi apa. Sudah setengah hari sejak terakhir kali kamu makan, setengah hari sejak kamu menemukan tusuk gigi di mulutmu, siapa yang akan percaya? Ye Jingyi sedang merenung melihat Siang Yang, dia percaya bahwa suaminya tidak bisa melakukan apapun tanpa alasan, karena dari sekotak tusuk gigi, maka pasti ada alasannya sendiri. Siapa lelaki ini? Pemuda langsing di seberangnya tidak senang dan bertanya kepada seorang pria yang tampak seperti panglima perang di sampingnya. Pemuda itu merasa bahwa Siang Yang benar-benar terlalu sok, melihatnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Anda sialan, wajah putih kecil berdiri di samping selir saya, bahkan jika itu, tetapi juga berani menjadi sangat sombong. Anda tidak memiliki mata, tidak melihat orang-orang bersenjata ini berdiri di sekitar saya. Pria muda itu kagum pada pandangan pertama Julia Yeh, dan memutuskan dalam pikirannya untuk mendapatkannya, meskipun bukan sebagai istrinya, tetapi sebagai gundik juga sangat baik. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan yang terbaik dari perusahaan. Semakin pemuda itu memikirkannya, semakin dia merasa bersemangat, dan bahkan menjadikannya tujuan sebenarnya untuk mendapatkan Ye Jingyi, tetapi dia tidak menunjukkannya, tetapi merasa bahwa dia harus terlebih dahulu mengendalikan organisasi Blood Rose di tangannya, dan kemudian menggunakannya untuk mengancam Ye Jingyi. Pada saat itu, apa yang dia inginkan, Ye Jingyi masih bisa menolak. Ide pemuda itu sangat bagus, namun, dia tidak mengharapkan munculnya penghalang seperti Siang Yang. Dia sangat marah. Jika mata bisa membunuh, diperkirakan Siang Yang akan dibunuh olehnya jutaan kali. Namanya Siang Yang, dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan istana kekaisaran Siang Feng, dan dia sendiri adalah seorang guru kecil di sekolah menengah pertama Tianhai. Yang mengejutkan Siang Yang, guru militer itu sebenarnya tahu tentang Siang Yang dan memberikan informasi paling dasar tentang Siang Yang dengan satu suap. Tentu saja, apa yang dia katakan hanyalah yang paling mendasar, di antara kota Tianhai, banyak orang mengetahuinya, itu tidak dianggap rahasia. Jadi itu hanya seorang guru kecil, saya pikir ada sesuatu yang besar akan datang. Pemuda itu memandang Siang Yang dengan tatapan menghina di matanya, baginya, seorang guru seperti Siang yang tidak memiliki asal dan latar belakang bukanlah apa-apa, dia bisa menghancurkan Siang Yang sampai mati kapan saja. Apakah ada yang lebih detail? Untuk berjaga-jaga, pemuda itu masih memutuskan untuk bertanya sedikit lebih jelas. Masa lalunya, asal-usulnya yang sebenarnya, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Panglima perang menjawab, aku tidak bisa melihat, orang ini sebenarnya cukup misterius, tetapi jika dia benar-benar memiliki asal-usul, mengapa menjadi guru kecil, aku khawatir hanya dari lembah gunung kecil yang menyebabkan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Pemuda kurus itu tersenyum ringan, melihat tatapan Siang Yang penuh dengan penghinaan, dia merasa bahwa dia tidak perlu lagi repot dengan orang kecil seperti Siang Yang, orang seperti itu tanpa identitas dan latar belakang, benar-benar tidak ada cara untuk masuk matanya. Tuan muda, sebelum keluar, Tuan telah menjelaskan bahwa di antara orang-orang di kota Tianhai yang tidak dapat diganggu adalah Istana Kekaisaran, karena dia terkait dengan Istana Kekaisaran, Anda harus memperhatikannya. Komandan militer melihat penghinaan pemuda itu dan segera mengingatkannya. Tidak perlu mengingatkanmu, aku tahu. Begitu pemuda beradab mendengar tuan militer menyebut tuan tua, dia mengungkapkan kesabarannya dan bersenandung. Dia dan istana kekaisaran Siang Feng juga bermarga Siang, mungkin keduanya adalah orang tua, atau mungkin dia adalah generasi keponakan dari Siang Feng. Ini, tidak terlalu bagus untuk ditebak. Komandan militer tertawa terbahak-bahak, karena Anda sudah menebak bahwa dia dan Siang Feng bisa menjadi saudara, Anda masih terlalu meremehkannya. Anda masih tidak menaruh kata-kata Tuan di dalam hati Anda. Meskipun dengan ketidakpuasan di hatinya, tetapi, bagaimanapun, divisi militer hanyalah divisi militer, adalah bawahan pemuda, dia tidak bisa lagi menunjukkan ketidakpuasannya, hanya bisa berdiri diam. Pemuda Sefengali tidak lagi memperhatikan divisi militer, tetapi mengalihkan pandangannya ke Siang Yang. Nak, kamu mengikuti sisi Night Rose, melihat betapa kamu sangat dekat, apa sebenarnya hubunganmu? Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa Night Rose terlalu halus,
dan bertekad untuk mencari tahu apakah Night Rose itu asli. Jika dia masih perawan, itu akan sangat bagus. Tentu saja, kecantikan yang luar biasa, meskipun dia tidak perawan, tidak masalah. Kecantikannya sudah cukup untuk menutupi semua kekurangannya. Siapa nama anak itu? Xiang yang mengertakkan tusuk gigi dan bertanya. Anak itu memanggilmu. Pemuda langsing tidak bereaksi dan langsung terluka. Iya, itu benar, kamu anak yang memanggilku lagi, haha. Xiang yang tertawa, dan pemuda itu segera mengerti bahwa dia diadu oleh Xiang Yang, dan wajahnya membiru karena marah, sementara Sun Qingya dan Ye Jingyi tertawa dengan "Pof." Jangan mencoba untuk memamerkan lidah yang ketinggalan zaman ini, tuan muda ini terlalu murah hati untuk mengganggumu. Mari kita langsung ke intinya, tuan muda ini adalah tuan muda dari Jiangnan Extreme Alliance Tang Kai, hari ini datang untuk memimpin Blood. Bangkit kembali ke pelukan aliansi Jiangnan, menjadi bagian dari aliansi Jiangnan yang hebat. Jika Anda masuk akal, maka dengan patuh mengambil inisiatif untuk mengirim organisasi Mawar Darah. Jika Anda memiliki akal sehat, maka Anda akan cukup baik untuk menyerah. Organisasi Blood Rose, jika tidak, saya akan membawa lebih dari 100 pria bersenjata yang sebanding dengan pasukan khusus, cukup untuk menghancurkan seluruh organisasi Blood Rose Anda dalam sekejap. Pemuda itu berkata dengan bangga sambil melihat ke arah Ye Jingyi, ingin melihat ekspresi terkejut dan memuja di wajahnya, tetapi dia segera kecewa. Aliansi Dao Ekstrim Jiangnan. Apa ini? Xiang Yang, Ye Jingyi dan Sun Qingya semua memandang pemuda itu dengan bingung pada saat yang bersamaan. Aliansi Dao Ekstrim adalah organisasi yang sangat hebat. Kami bersumpah untuk menyatukan semua Dao Ekstrim di dunia untuk menjadi kekuatan yang kuat yang dapat bertarung satu sama lain dengan pejabat, yang disebut putih harus memiliki hitam, meskipun Dao Ekstrim telah ada sejak zaman kuno. Tetapi selalu berada dalam posisi yang lemah, sekarang aliansi Jiangnan kami adalah untuk meratakan kelemahan ini, pertama-tama menyatukan pasukan Dao Ekstrim di negara itu bersama-sama, pertama melawan seluruh negara, dan kemudian secara bertahap menyebar menjadi kerajaan Jidao yang besar dan tak tertandingi, sehingga karakter Jidao kita dapat keluar secara terbuka dan jujur mulai sekarang, tanpa takut pada orang-orang resmi, dan pejabat itu tidak memiliki hak untuk menangkap orang-orang Jidao kita. Petik 2. Pemuda Tang Kai merasa terluka, aliansi Jiangnan Jidao adalah organisasi yang hebat, kalian sebenarnya tidak tahu, matamu terlalu kecil, kan? Tidak heran kedua gadis cantik itu menatap bingung, nah, tuan muda, saya akan melakukan perbuatan baik untuk memberi Anda sedikit ilmu, biarkan Anda memahami Jiangnan Extreme Dao Alliance di masa depan yang hebat. Anda masih tidak menangis dan menerkam mereka, memiliki. Xiang yang tiga orang segera terkejut, menatap wajah dengan cahaya, suci, pemuda, Xiang yang benar-benar malu untuk mengganggunya. Orang ini psikopat, kan? Sun Qingya berbisik dan bergumam. Seharusnya ada yang salah dengan otaknya, apa yang belum pernah kita dengar dari Jiangnan Extreme Dao Alliance. Sambil mengatakan ini, Ye Jingyi mengalihkan pandangannya ke pria parubaya Zhang Dekai yang masih berdiri di sampingnya. Bagaimana menurutmu, siapa dia? Dia adalah orang dari aliansi Dao Ekstrim. Zhang Dekai tertekan di dalam hatinya, melihat penampilan lucu Tang Kai, dia bertanya-tanya apakah dia telah dibodohi oleh pria itu. Melihat Night Rose yang berani di sampingnya, hatinya diwarnai dengan penyesalan, dia seharusnya tahu bahwa dia seharusnya tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberontak, tetapi harus menunggu kesempatan yang lebih baik. Kapan aliansi Dao Ekstrim muncul? Xiang yang bertanya. Zhang Dekai tidak menjawab, menatap langit-langit dengan kepala bengkok, Laozi tidak mengenalmu, mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Segera, Zhang Dekai membayar harga untuk perilakunya, Xiang yang meninju perutnya, dan segera memukulinya sedemikian rupa sehingga organ dalamnya sakit, seluruh orang membungkuk dan berlutut dan tidak dapat berbicara. Tidak mau menjawab maka tidak menjawab, kamu bisa masuk neraka. Xiang yang berkata dengan acuh tak acuh, memegang tusuk gigi di mulutnya di tangannya dan menusuk langsung ke kepala Zhang Dekai. Kamu bajingan, hentikan, siapa yang menyuruhmu melakukannya, beraninya kamu melakukannya. Siapa yang memberimu nyali? Tang Kai meraung marah, wajahnya biru dan marah saat dia memelototi Xiang Yang, berpikir bahwa Xiang Yang terlalu berlebihan, terlalu tidak sopan. Dia masih di sini memberikan pidato untuk memperkenalkan dirinya, bagaimana kamu bisa tiba-tiba menyerang orang-orangku. Tangan Xiang yang tidak berhenti karena ini, tusuk gigi di tangannya menjentikkan, langsung ke kepala Zhang Dekai. Zhang Dekai mengeluarkan gerutuan teredam dan jatuh ke tanah tanpa suara. Melihat Zhang Dekai jatuh ke tanah,
semua orang di sekitarnya mengangkat senjata mereka dan membidik Xiang Yang. Sudah kubilang sejak lama, senjata untuk anak-anak bermain, dan dalam hal bermain dengan senjata, aku adalah leluhurmu, kamu masih berani mengangkat senjatamu melawanku, kamu benar-benar tidak tahu apa gunanya. Anda, Xiang Yang dengan dingin mendengus, tangan kanannya mengambil tusuk gigi dan membuangnya, hanya untuk mendengar suara, dengus yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tusuk gigi yang tak terhitung jumlahnya melintas, tetapi semua tangan orang dengan senjata di tangan mereka semua ditembak oleh tusuk gigi, berteriak saat pistol di tangan mereka jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, semua orang yang memegang senjata dipaku dengan tusuk gigi dan berteriak kesakitan. Mereka menjerit kesakitan sambil menatap Xiang Yang dengan ngeri, karena tusuk gigi kecil itu langsung menembus pergelangan tangan mereka dari sisi lain tangan mereka, bahkan paku baja pun tidak akan mudah melakukannya, apalagi tusuk gigi. Apakah orang ini master seni bela diri? Sekelompok pria bersenjata dengan luka di tangan mereka semua berpikir dengan ngeri. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana Xiang Yang secara acak menyebarkan tusuk gigi untuk memaku semua orang di depan dan di belakang. Tang Kai, di seberang Xiang Yang, memandang orang-orang bersenjata di sekitarnya yang juga menutupi tangan mereka dan menjerit kesengsaraan, dan tertegun, gemetar dan menatap Xiang Yang, bibirnya bergerak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, seorang lelaki tua yang tidak mencolok di belakang Tang Kai berdiri di depan Tang Kai, sedikit menyipitkan matanya untuk melihat Xiang Yang. Ini adalah teknik senjata tersembunyi dari hujan bunga yang menyebar. Bagaimana Anda tahu teknik senjata tersembunyi? Dari Sekte Tang. Hah? Sebenarnya ada seorang lelaki tua kecil di sekitar. Apakah kamu pengawalnya? Xiang Yang menatap lelaki tua itu dan tertawa. Lelaki tua ini sebenarnya adalah ahli ranah Hautian. Kekuatannya tidak lemah, dia memiliki kultivasi tingkat 8 Hautian. Xiang Yang tidak memperhatikan orang tua ini yang berdiri di belakang diam-diam sebelumnya, karena aura pada orang tua ini sangat lemah, menyatukan semua fluktuasi Qi yang sebenarnya di tubuhnya, apalagi, tingkat kultivasinya terlalu lemah, hanya pada ke-8 Hautian, ranah level, yang tidak cukup untuk membuat Xiang Yang memperhatikan levelnya. Bagaimana kamu mencuri teknik senjata tersembunyi yang unik dari Sekte Tang? Orang tua itu memandang Xiang Yang dengan dingin dengan aura pembunuh di matanya. Oh, jadi kamu dari Sekte Tang Chuansu, jadi anak ini juga, bukan itu yang saya katakan kalian, bagaimana Sekte Tang telah menjadi semakin terbelakang dalam pembangunan selama bertahun-tahun, bahkan ada ampas, lihat, orang ini tidak memiliki fluktuasi Qi sama sekali, sekilas, kamu tahu dia adalah limbah budidaya, kalian beraninya kamu membiarkan dia keluar untuk mempermalukan orang. Xiang Yang menatap lelaki tua itu dengan wajah kecewa. Saya mengatakan apa Jiangnan Extreme Dao Alliance kemana harus datang? Orang mana yang mencari kematian yang begitu arogan ingin menghadapi negara? Tetapi Sekte Tang Anda tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi negara. Aku bilang orang itu baru saja mengatakan kata-kata itu membual, kan? Xiang Yang terus berkata, Nak, aku bertanya padamu, jangan bicarakan dia, jika kamu tidak menjawab, aku hanya perlu menangkapmu dulu sebelum bertanya padamu. Melihat Xiang Yang tidak memiliki kata untuk menjawab dirinya sendiri, lelaki tua itu sangat marah, tubuhnya menggembung dengan Qi yang sebenarnya, seolah-olah dia adalah peniup angin, meniup orang-orang di sekitarnya ke samping dan menjauh. Hei, saya katakan Anda orang tua, pertumbuhan usia, bagaimana sedikit kesabaran tidak tumbuh, yang lain semakin tua semakin sabar, lebih baik dan lebih baik karakter, tetapi Anda baik, hidup di usia yang besar, juga akan pergi ke bumi, tetapi bahkan sedikit kesabaran, sayangnya, jangan lakukan. Petik 2. Kata-kata Xiang Yang belum selesai, lelaki tua di seberangnya tidak bisa menahan diri, tangannya muncul panah langsung ke arah Xiang Yang terlempar. Cahaya hantu melintas, panah itu seperti sinar cahaya gelap, langsung melesat ke arah dada Xiang Yang. Wajah Xiang Yang dingin, tangan kanannya juga terlempar, dua tusuk gigi terbang ke arah depan dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, hanya untuk mendengar suara, bang, salah satu tusuk gigi mengenai anak panah dan mati dengan anak panah, keduanya jatuh pada saat yang sama, sementara tusuk gigi lainnya dengan cepat menyerang orang tua itu. Karena pihak lain melakukan langkah pertama, bukankah terlalu tidak sopan jika Xiang Yang tidak memberinya beberapa hadiah? Keterampilan yang bagus. Tusuk gigi Xiang Yang tidak menggunakan semua kekuatannya, lelaki tua itu dengan mudah memblokirnya, mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya hantu, tangan kanannya meraih tusuk gigi,
dengan tusuk gigi untuk dapat memblokir senjata tersembunyi lelaki tua itu. Di dunia seni bela diri dapat melakukan banyak orang, tetapi di antara generasi muda hampir tidak dapat melakukan apa-apa. Sangat muda dan berbakat ah. Aku tidak muda dan berbakat, tapi kamu terlalu sampah. Jianghu ini sangat besar. Kamu bajingan tua tingkat 8. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu untuk berpikir kamu telah berhenti tak terkalahkan? Kamu, kembali mati. Yoho, kamu masih marah? Apa gunanya marah? Kamu sudah sangat tua, kamu hampir seperti peti mati, kamu masih sangat tidak tahu malu. Mari kita bicara dengan baik, kamu bahkan menyelinap menyerangku. Apakah kamu punya rasa malu? Apakah kamu punya rasa malu? Apakah kamu punya hati nurani? Apakah ada cinta? Siang yang dengan acuh menunjuk hidung lelaki tua itu dan memarahinya. Tidak, kan, meskipun aku sudah tahu bahwa kamu tidak dapat memiliki hati, tetapi ketika aku benar-benar melihat sampah sepertimu, aku ingin menamparmu sampai mati, tetapi aku tidak bisa melakukan itu, aku orang yang baik, saya guru orang hebat, saya harus memberi contoh yang baik untuk murid-murid saya, jadi saya menahan diri, saya tidak bergerak pada Anda, tetapi Anda baik, Anda tanpa malu-malu membuat saya bergerak terlebih dahulu, tidakkah kamu memaksa tanganku? Orang tua itu membuka mulutnya dan hanya ingin berbicara, tetapi dia didahului oleh Xiang Yang. Kamu paksa tanganku, kalaupun kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa memaksaku seperti ini, tapi kuncinya kamu bukan tanganku ah. Aku bilang kamu bukan lentera jerami yang mencari kematian ah. Kalau tidak jelas bukan lawanku, kenapa kamu masih harus memaksaku untuk memukulmu? Xiang Yang berkata sambil menghela nafas lagi. Bukankah kamu baru saja begitu sombong? Sekarang mengapa kamu tidak bisa mengatakan apa-apa? Apakah kamu tahu bahwa kamu bukan lawan saya dan siap untuk menyerah dan memohon belas kasihan? Saya katakan, kecuali jika Anda membunuh anak itu, di samping Anda sebagai tanda, jika tidak, tidak ada kemungkinan untuk memohon belas kasihan. Meskipun lelaki tua itu hanya berada di tingkat ke-8 dari alam Hautian, dia menyerang dengan kemarahan yang hebat dan membawa kekuatannya ke tingkat yang ekstrim, dan kemudian suasananya megah, dengan kekuatan yang kuat yang meledak. Meskipun tidak ada ki sejati bawaan yang keluar, tetapi ki sejati. Saya melihat lelaki tua itu marah, sudut mulutnya berlumuran darah, tubuhnya seperti elang terbang di udara, tamparan ke arah Xiang Yang. Kekuatan tamparan ini begitu kuat bahkan melebihi batas tingkat ke-8 Hautian, dan kekuatannya telah mencapai tingkat mampu menghadapi seniman bela diri tingkat ke-9 Hautian. Paman Hua perkasa, Paman Hua perkasa. Tangkai menatap lelaki tua itu dengan wajah bersemangat dan mengeluarkan suara sorakan seolah-olah dia sedang menonton acara yang lucu. Ayahku mengirimiku pengawal pamungkas yang sangat kuat ah, layak untuk ahli seni bela diri legendaris ah. Telapak tangan ini turun, aku takut bahkan baja dan beton akan hancur berkeping-keping, kali ini lihat wajah putih kecil itu mati, hei. Tangkai hati yang bersemangat ah, lama melihat wajah putih kecil itu tidak senang. Tunggu untuk melihat Paman Hua telapak tangan akan ditampar ke sisi lain dari lumpur benar-benar terlalu banyak untuk dinanti. Meskipun Tangkai merasa bahwa menamparkan orang menjadi bubur agak kejam, tetapi begitu dia memikirkan kematian Xiang Yang, Night Rose, seorang wanita cantik yang luar biasa, akan menjadi tasnya sendiri, dia merasa bahwa tidak peduli seberapa kejam itu adalah hal yang normal. Namun, untuk mencegah dirinya muntah setelah melihat adegan kejam itu nanti, dia masih diam-diam menutup matanya, hanya menyisakan celah. Xiang Yang berdiri dengan tenang, tidak bergerak seolah-olah dia takut konyol, Tangkai tiba-tiba tertawa, anak itu takut, benar, seluruh orang itu konyol, haha, telapak tangan ini bisa menamparmu menjadi bubur. Namun, sebelumnya dia menyelesaikan kata-katanya, mulutnya terbuka lebar, ekspresi tidak percaya. Hanya untuk melihat Xiang Yang perlahan mengangkat tangannya, seolah-olah dia melambaikan tangannya untuk mengusir lalat, dengan santai menamparkan telapak tangan sampai telapak tangan lelaki tua itu menamparkan, hanya menyentuh satu sama lain. Wilayah udara lelaki tua itu membeku di udara, dan ada aura hitam menyebar di telapak tangannya, yang bukan ki sejati bawaan yang berubah tidak terlihat menjadi nyata, tetapi ki beracun yang melekat pada telapak tangan racun Sekte Tang. Sekte Tang memiliki penguasaan ganda, salah satunya adalah senjata tersembunyi terbaik di dunia, tak tertandingi dari zaman kuno hingga saat ini, yang lainnya adalah racun, racun Sekte Tang, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Ini telah diturunkan sejak zaman kuno, bahkan jika Sekte Tang hari ini jauh lebih sedikit daripada di zaman kuno, tetapi, racun Sekte Tang masih tidak bisa diremehkan.
Ini adalah 5 racun telapak tang sekte saya, tidak ada obat untuk mereka yang terkena. Meskipun orang tua itu hanya berlatih di ranah 3 racun, tetapi cukup untuk mengambil nyawa kecilmu, nak, pergi ke neraka. Orang tua itu memiliki senyum puas di wajahnya, telapak 5 racun dari sekte Tang sangat sulit untuk dibudidayakan, ia mampu berkultivasi ke ranah 3 racun, sangat sulit, bahkan di antara sekte Tang, juga dianggap sebagai kasus spesial. Tercela, menggunakan racun. Wajah Ye Jingyi berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berteriak untuk segera membantu. Tidak apa-apa, jangan bergerak. Suara Siang Yang dengan senyum santai datang, baru kemudian Ye Jingyi berhenti dan menatap Siang Yang dengan serius, tetapi menemukan bahwa dia tersenyum, di mana tidak ada tanda-tanda keracunan. Mengingat sihir Siang Yang, Ye Jingyi kemudian menghela nafas, lega dan terus berdiri bersama Sun Qingya. Namun, meskipun demikian, Ye Jingyi juga mengambil sedikit langkah ke depan untuk memblokir di depan Sun Qingya, tampaknya selalu siap membantu Sun Qingya menangkis serangan di depan. Meskipun Siang Yang bertemu musuh, tetapi perasaan ilahinya secara lahiriah, tetapi dia dapat dengan jelas melihat tindakan Ye Jingyi, dan segera tergerak, betapa wanita yang baik, baik dan pengertian, tetapi juga menawan. Siang Yang merasa sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan Sister Jingyi, dengan hati yang menyentuh, dia mengalihkan pandangannya ke lelaki tua yang sosoknya terhenti di udara dengan wajah angkuh, merasa terlena dengan kekuatan racunnya, telapak. Orang tua, 5 telapak tangan racunmu ini palsu, kan, mengapa kamu tidak merasakannya sama sekali? Sementara Siang Yang bertanya, telapak tangannya mengerahkan kekuatan dan segera mengangkat lelaki tua itu keluar. Bagaimana mungkin? Tidak, itu tidak mungkin. Telapak tangan 5 racunku dari alam 3 racun tak terbendung di bawah level Xiantian, bagaimana mungkin kamu bisa memblokirnya? Karena belas kasihan Siang Yang, lelaki tua itu tidak terluka ketika dia terbang mundur, tetapi dia melihat tangan Siang Yang yang utuh, sedikit gas beracun menyerbu hatinya. Dia memeriksa telapak tangannya dengan sangat hati-hati. Ya, telapak tangan yang baru saja dipukul itu memang jurusnya sendiri yang terkenal 5 racun palemah. 5 racun telapak tangan adalah teknik tanda tangan dari Sekte Tang, hal paling beracun di dunia untuk berlatih telapak tangan. Jika Anda dapat mengolah kerana 5 racun lengkap, bahkan para ahli bawaan tidak dapat berhenti. Kultivasi orang tua itu tidak cukup, tetapi sangat putus asa, butuh waktu puluhan tahun untuk mengolah 5 racun palem kerana 3 racun. Karena keberadaan 3 racun palem ini, sehingga meskipun dia bukan ahli bawaan, tetapi dalam alam terakhir hampir tak terkalahkan, karena alam terakhir tidak pernah mampu memblokir 3 telapak tangan beracun. Namun, hari ini dia salah perhitungan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang telapak tangan, ingin meracuni Siang Yang, anak yang kejam, bermulut cerdas, sampai mati, hanya untuk menemukan bahwa pihak lain tidak hanya dengan mudah memblokir telapak tangannya, tetapi juga bahwa kekuatan beracun dari 3 telapak racunnya tidak berpengaruh padanya sama sekali. Orang tua itu memandang Siang Yang dengan mata sedih dan menyeramkan, berpikir dalam benaknya bagaimana anak ini bisa tidak terpengaruh oleh telapak tangan beracunnya, bisakah dia menjadi ahli bawaan? Tidak, ini tidak mungkin. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak percaya bahwa anak kulit putih muda seperti Siang Yang akan menjadi ahli dari alam bawaan. Kamu mengolah teknik yang secara khusus dapat menahan 5 racun palem. Orang macam apa kamu? Apa sebenarnya niatmu? Bagaimana kamu bisa berlatih teknik yang kejam dan jahat seperti itu? Orang tua itu tiba-tiba teringat sebuah kemungkinan dan menatap Siang Yang dengan marah, hampir seperti ingin memakan Siang Yang. Siang Yang tercengang, imajinasi orang tua ini terlalu kaya, bukankah dia tidak terpengaruh oleh telapak tangannya yang beracun? Bagaimana ternyata dia adalah orang dengan niat jahat yang mempraktikkan teknik yang digunakan untuk menahan 5 racun telapak tangan Sekte Tang, seolah-olah dia memiliki perseteruan hidup dan mati dengan Sekte Tang. Siang Yang merasa sangat tidak bersalah, dia jelas merupakan tubuh suci dari semua racun, di mata lelaki tua bodoh ini bagaimana menjadi dibudidayakan secara khusus untuk menahan gongfu beracun dari teknik jahat Sekte Tang. Dan, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, teknik beracun Sekte Tang yang Anda praktikkan benar-benar berbahaya dan jahat, bukan? Saya bisa menahan teknik kungfu beracun Anda adalah cara yang benar, kan? Bajingan, di belakangmu seharusnya menjadi perseteruan duniawi Sekte Tang, katakanlah, siapa yang ada di belakangmu pada akhirnya. Siang Yang hanya ingin membuka mulutnya untuk membela diri, lelaki tua itu menatap Siang Yang dengan marah lagi,
Tatapan itu, seolah-olah Siang Yang adalah musuh ayahnya, menatap Siang Yang tiba-tiba tidak nyaman. Orang tua, kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. Klan Tang hari ini telah lama jatuh, di mana akan ada musuh duniawi. Jika ada, apakah menurutmu klan Tang masih hidup sekarang? Siang Yang memutar matanya, dia tidak akan mengatakan kata-kata yang baru saja dia persiapkan untuk dijelaskan. Untuk pria tua seperti ini dengan masalah di kepalanya, dia merasa bahwa bahkan jika dia mengatakan lebih banyak, itu tidak berguna. Bajingan, beraninya kamu meremehkan klan Tangku, aku marah pada orang tua itu, aku akan membunuhmu. Kata-kata Siang Yang seperti sumbu yang menyulut kemarahan orang tua itu, dia meraung marah, tangannya bergetar dan sejumlah besar jarum bulu sapi terbang ke arah Siang Yang. Banyak jarum setipis rambut sapi bersinar dengan cahaya menakutkan, tampaknya disempurnakan oleh racun yang parah, seperti langit hujan menuju Siang Yang, pemandangan itu benar-benar spektakuler. Dua orang di samping Siang Yang, Sun Qingya dan Ye Jingyi, terlalu dekat dengan Siang Yang, dan mereka secara alami termasuk dalam cakupan serangan, dan setengah dari jarum beracun dengan cahaya menakutkan melintas ke arah tubuh mereka. Siang Yang mengeluarkan raungan, dia dengan keras melangkah keluar, dan kemudian mengeluarkan telapak tangan. Sebuah tamparan telapak tangan, aura kekuatan bawaan meledak, meskipun hanya kekuatan eksternal bawaan, tetapi kekuatannya terlalu kuat, angin telapak menyebabkan udara di sekitarnya meledak suara, aliran udara, seolah-olah rambut bertekanan super tinggi pengering bertiup, angin akan semua jarum racun semua digulung, dan digulung menjadi satu, kohesif bersama-sama menuju serangan orang tua. Serangan Siang Yang terlalu langsung dan terlalu cepat, lelaki tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi, jarum racun yang tak terhitung jumlahnya yang dia tembak semua masuk ke tubuhnya. Pada saat yang sama, angin telapak tangan yang kuat dari telapak tangan Siang Yang juga mengikuti dan mencetak di dadanya, langsung mengguncang seluruh tubuhnya. Saat terbang mundur, lelaki tua itu sepertinya mendengar suara dadanya pecah, mulutnya terus-menerus menumpahkan darah hitam, dia diracuni oleh racunnya sendiri, dan terkena angin telapak tangan Siang Yang, organ dalam dan tulangnya semua berubah menjadi bubuk, matanya melotot seperti mata ikan mati, dan dia bergumam, pertama. Surgawi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lehernya dimiringkan dan dia langsung pergi ke leluhurnya. Hanya ketika dia meninggal, mayatnya jatuh ke tanah dan menabrak keras di depan tangkai, membuatnya sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan mulutnya terbuka lebar dan dia berteriak. Jika kamu berteriak lagi, kamu akan ditampar sampai mati. Jeritan ketakutan tangkai tidak berlangsung lama sebelum dia diinterupsi oleh Siang Yang, hanya untuk melihat Siang Yang melangkah keluar dan berdiri di depan tangkai, menatapnya dengan ekspresi dingin, karena kekuatan sisa tamparan tadi masih ada. Di sana, seluruh orang dipenuhi dengan aura dominasi yang kuat, yang segera membuat wajah tangkai pucat karena ketakutan, ingin berteriak, tetapi takut Siang Yang akan menamparnya sampai mati. Jadi dia harus menutup mulutnya dengan kematian, matanya memutih karena ketakutan menatap Siang Yang. Sangat kuat, mata Sun Qingya dan Ye Jingyi berkilat kegirangan saat mereka melihat punggung Siang Yang dengan gembira. Siang Yang berdiri di depan tangkai dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang saatnya bagimu untuk berdebat dengan bebas, kamu punya 3 menit untuk memberikan alasan bagiku untuk tidak membunuhmu. Jangan bunuh aku putra Master Sekte Tang, kata tangkai, berteriak ketakutan. Alasan ini tidak berguna, putra Master Sekte Tang tidak memenuhi syarat bagiku untuk menyelamatkan hidupnya, 20 detik telah berlalu. Siang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Tolong jangan bunuh aku. Tangkai menjadi semakin panik dan terus berteriak. Karena tidak ada alasan yang sah, maka kamu bisa mati. Siang Yang menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun untuk pria seperti ini yang berasal dari latar belakang kaya dan memiliki hati yang kejam tetapi pengecut seperti tikus, dan siap untuk mengirimnya langsung ke leluhur lamanya. Perwira militer di samping wajah tangkai memucat dan gemetar saat dia berteriak, kamu tidak bisa membunuhnya, dia benar-benar putra Master Sekte Tang, jika kamu membunuhnya, kamu akan dibalas oleh Tang Sekte. Oh, jika dia adalah putra tua dari Master Sekte Tang, saya masih akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhnya karena menghormati orang tua itu, tetapi dia hanyalah putra dari Master Sekte Tang, apa yang membuat dia memenuhi syarat untuk saya maafkan, karena dia berani datang dan ikut campur dalam urusan internal Blood Rose, maka dia harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Siang Yang memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Apakah kamu tidak takut dengan pembalasan Sekte Tang?
Panglima perang berkata dengan tergesa-gesa. Apa itu Sekte Tang? Xiang yang berkata dengan acuh tak acuh, tidak menempatkan Sekte Tang, yang telah diwarisi selama 1000 tahun, di matanya sedikit pun. Dengan kata-kata ini, Xiang yang merasa bahwa dirinya saat ini penuh dengan dominasi, dan hatinya tiba-tiba sedikit sombong. Memang, beberapa ratus tahun yang lalu, Sekte Tang memang sangat kuat, pada puncaknya, dengan ahli bawaan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan pernah menguasai seluruh Jianghu, tetapi kemudian, Sekte Tang keluar dari orang gila, dengan orang yang hidup untuk berlatih. Racun, merugikan orang-orang, oleh perang salib dunia seni bela diri, sehingga Sekte Tang hampir dimusnahkan, orang-orang yang masih hidup meskipun rekonstruksi Sekte Tang, tetapi, sekarang Sekte Tang hanya sekte kelas 3, banyak. Terlebih lagi, dengan kekuatan Xiang Yang, dunia sekuler sekte seni bela diri, sekarang tidak ada yang bisa masuk ke matanya, karena, matanya telah ditempatkan di dunia kultivasi, tujuannya adalah di dunia kultivasi, dan ini disebut kultivasi, dunia sekte seni bela diri sekuler tidak lagi berada di dunia yang sama. Divisi militer tidak mengatakan apa-apa, dengan tatapan tak berdaya ke Tang Kai, bukan karena dia tidak ingin membantu, tetapi tidak bisa membantu, hanya bisa diam-diam mundur ke samping. Tatapan Xiang yang memandang Tang Kai dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu masih punya 1 menit untuk menemukan alasan bagi dirimu sendiri agar aku tidak membunuhmu. Aku punya uang, aku akan memberimu uang. Tang Kai berkata dengan tergesa-gesa. Kaya, berapa? Mata Xiang yang langsung menyala, dan kemudian, mengingat bahwa dia tidak lagi kekurangan uang sekarang, dia menggelengkan kepalanya lagi, saya tidak kekurangan uang, selain itu, karena Anda, wanita saya terluka parah, ini bukan sesuatu yang dapat dikompensasikan dengan uang, tetapi, sekali lagi, saya merasa aneh bahwa Anda adalah putra dari Master Sekte Tang palsu, bukan orang biasa, yang bahkan tidak tahu sedikit pun tentang teknik kultivasi. Aku hanya anak haram, yang baru saja kembali ke Sekte Tang dalam 2 tahun terakhir. Tang Kai menangis dan merasa bahwa dia terlalu sengsara, bahkan jika dia telah menjalani kehidupan yang menyedihkan tanpa seorang ayah, sekarang dia tidak dapat dengan mudah kembali ke klan Tang dan menikmati pemandangan tuan muda klan Tang selama beberapa hari, tapi dia tidak menyangka akan dibunuh oleh seseorang. Ternyata anak haram, maka tidak ada gunanya. Xiang yang menggelengkan kepalanya acuh tak acuh, tangan kanannya terangkat, hendak menamparnya sampai mati, untuk pria yang pernah membuat wanitanya hampir mati, Xiang yang membunuh tanpa beban sedikit pun. Tangan Xiang yang baru saja terangkat ketika suara Jing Yi terdengar, dia maju ke depan, dengan lembut menatap Xiang Yang dan berkata dengan lembut, Saudara Yang, serahkan dia padaku. Untuk permintaan Jing Yi, Xiang Yang tentu saja tidak punya alasan untuk tidak setuju, segera meletakkan tangannya, lalu tatapannya menatap orang lain yang datang bersama Tang Kai dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian, ingin mati atau ingin hidup? Petik 2. Ingin hidup? Ingin hidup. Sekelompok orang buru-buru berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan, bahkan komandan militer itu juga dengan patuh berlutut di tanah. Ikat tanganmu dengan patuh dan tangkap mereka, siapapun yang berani melawan, apa yang terjadi pada lelaki tua itu adalah kontohmu. Xiang yang berkata dengan acuh tak acuh. Sekelompok orang terus mengangguk, setelah melihat dominasi kuat Xiang yang menamparkan orang tua itu sampai mati dengan 1 telapak tangan, bahkan jika mereka diberi 100 nyali, mereka tidak akan berani melawan Xiang Yang. Begitu Xiang Yang bergerak, kekacauan internal organisasi Blood Rose langsung pecah, dan lusinan bandit ini dengan senapan otomatis paling canggih di tangan mereka semua dengan patuh mengikat tangan mereka dan tidak berani bergerak, menunggu Blood Rose. Orang-orang organisasi datang dan mengikat mereka. Setelah memecahkan kelompok dalang ini, sangat mudah bagi Jing Yi untuk kembali ke Blood Rose, dan dia membuat panggilan telepon secara langsung, dan mereka semua datang ke lantai ini untuk memberi hormat kepada bos. Mereka berani melawan Ye Jingyi karena orang-orang yang dibawa Tang Kai cukup kuat untuk mengguncang hati mereka dan berjanji untuk memberi mereka manfaat yang tak terhitung. Tetapi sekarang setelah ketergantungan mereka selesai, bagaimana mereka berani menolak? Bagi mereka yang masih ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap menyerang Ye Jingyi, dengan masuknya Xiang Yang, langsung ditampar sampai mati, dan hal-hal lain ditangani oleh Ye Jingyi. Kekasih Ye Jingyi secara alami digunakan kembali dan dihargai, sementara mereka yang berkhianat dan mereka yang tidak berpikiran kuat dan telah bimbang untuk melihat angin dan air, diberikan. Setelah meninggalkan organisasi Mawar Darah, Xiang Yang mengajak Sun Qingya untuk makan tengah malam,
dan kemudian secara pribadi mengirim Sun Qingya kembali, sementara dia sendiri sedang berjalan di jalan, jadi bola-balik, waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, bulan purnama sudah di langit, itu adalah jam 0. Bulan purnama pada hari ke-15 setiap bulan, esensi bulan hari ini sangat padat, saya harus bisa menyerap sebagian, kan? Siang yang bergumam pelan, sejak terakhir kali dia berpikir untuk menggunakan esensi bulan, kekuatan bintang dan esensi matahari untuk berkultivasi, dia tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi dengan benar, dia memutuskan untuk mencari tempat untuk berkultivasi dengan benar malam ini, untuk belajar dengan benar, untuk melihat apakah dia dapat menyerap esensi bulan dan kekuatan bintang untuk mengolah alih-alih energi spiritual langit dan bumi. Saat ini, banyak hal telah berubah, kultivator sejati telah pindah ke dunia kultivasi, sedangkan dunia sekuler hanya beberapa seniman bela diri. Di atas alam bawaan seniman bela diri harus menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi. Hanya setelah budidaya mencapai alam bawaan, akankah mereka memahami pentingnya energi spiritual langit dan bumi? Kultivasi ulang siang yang berbeda dari orang biasa, dia dapat langsung menyerap kultivasi ki spiritual langit dan bumi, tetapi dunia sekuler di ki spiritual langit dan bumi terlalu sedikit, sehingga dia dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi benar-benar sangat sedikit, dia sangat ingin mencari jalan keluar lain dari jalan yang berbeda. Tetapi ingin membuka jalan lain menuju kultivasi di mana ada hal yang sangat sederhana. Setelah 2 hari mempertimbangkan, Siang yang merasa bahwa dia harus lebih banyak bereksperimen untuk dapat mempelajari hasilnya. Hah, kenapa wanita di depan itu terlihat agak familiar? Tepat ketika Siang yang hendak pergi, tiba-tiba melihat sekelompok orang berkumpul di depan sebuah bar yang terang benderang. Seorang wanita mengenakan jas merah tampak familiar, dengan rasa penasaran di hatinya, Siang yang berjalan ke arah depan. Lu cewek, kenapa dia ada di sini? Dan mabuk dengan sekelompok pria. Situasi apa ini? Ketika Siang yang mendekat sedikit untuk melihat penampilan wanita itu, dia langsung mengerutkan kening karena wanita berjas merah itu tidak lain adalah atasannya, kepala sekolah de facto dari SMA pertama Tianhai, Lu Xinran. Apa yang gadis Lu lakukan? Keluar larut malam untuk memanjakan diri. Wanita di depannya memiliki temperamen yang sangat berbeda dari Lu Xinran yang Siang yang tahu, mabuk sekali, namun terus-menerus meminta alkohol, yang benar-benar membuat Siang yang merasa bingung. Dikatakan bahwa kehidupan kota hari ini terlalu menegangkan, ada banyak pria dan wanita kerah putih di siang hari adalah orang-orang muda yang sopan dan bermartabat, pada malam hari akan pergi ke bar untuk memanjakan diri sesuka hati, adalah cewek Lu orang seperti ini. Pikiran Siang yang mengingat kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, jika Lu Xinran benar-benar pergi ke bar di malam hari untuk memanjakan diri dan melepaskan tekanan, Siang yang harus memikirkan bagaimana memperlakukan wanita ini. Lebih baik untuk mengamati sebentar. Siang yang tidak segera pergi, tetapi maju ke depan. Lepaskan aku masih ingin minum. Lu Xinran sangat mabuk dan ditahan oleh seorang pria muda saat dia berjuang terus-menerus, ingin terus memasuki bar, jelas kecanduan minum. Xinran, jangan minum, kamu sudah mabuk, biarkan aku membawamu untuk beristirahat. Pria itu memiliki senyum puas di wajahnya, memikirkan hal-hal indah yang akan terjadi nanti, dia tiba-tiba bersemangat. Gota, kalahkan kecantikan besar Lu. Haha, malam ini tak akan menikmati semua kelembutannya, lebih baik kita tidak usah repot, ayo cepat pergi. Selamat tinggal tak. Beberapa orang lain juga adalah pemuda yang sama, satu berusia sekitar 20 atau 30 tahun, mereka semua mabuk, tetapi satu masih sangat sadar, tersenyum dan melambai dengan pemuda yang memegang Lu Xinran akan pergi. Hati-hati kakak, lain kali kumpul lagi, haha. Tak memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan di dalam hatinya, dia tidak sabar menunggu mereka pergi dengan tergesa-gesa. Segera, sekelompok orang semua pergi, hanya menyisakan Tak yang memegang Lu Xinran, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, menghentikan taksi untuk menahan Lu Xinran ke dalamnya. Pada saat ini, sebuah suara datang, Tak hati gemetar, diam-diam berkata, tidak akan di saat terakhir mematikan apa, tidak peduli, 36 rencana untuk pergi untuk rencana terbaik. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membawa Lu Xinran ke dalam taksi. Bajingan, beraninya kamu memeluk istriku, mencari kematian. Tepat ketika, hendak memasuki taksi dengan Lu Xinran di lengannya, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang tajam di wajahnya, dan tamparan besar menutupi sisi kanan wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Tak menatap Siang yang dengan marah,
dia tahu bahwa wajahnya pasti merah dan bengkak, bahkan mulutnya terasa sakit, dan dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah dengan gigi di dalamnya. Siang yang menendang, ke tanah, pada saat yang sama, tangannya menyalin Lu Xinran yang mabuk di lengannya. Melihat Lu Xinran mabuk, atas belas kasihan orang lain, Siang yang marah, tatapan pemakan manusia memelototi, Terlepas dari keraguan di hatinya, tetapi melihat Lu Xinran yang tidak sadar yang mabuk akan dibawa ke hotel untuk dimanjakan, bagaimana mungkin Siang yang menahan, menyambar Lu Xinran dan memutuskan untuk memberi pelajaran yang baik kepada bajingan ini. Merasakan aura pembunuh dalam tatapan Siang Yang, bergetar di dalam hatinya dan sedikit takut, tetapi ketika dia melihat orang-orang datang dan pergi, dia tiba-tiba bangkit dan berpikir, di tempat umum ini, sulit baginya untuk berani melakukan apapun padaku. Masalah besarnya adalah memanggil polisi. Pemukulan di depan umum dan perampokan gadis-gadis orang, kamu pikir kamu adalah masyarakat perampok kuno. Ini adalah masyarakat aturan hukum, kamu masih tidak melepaskannya, atau aku harus memanggil polisi. Tak, mengutuk dengan marah, dia ingin mendahului yang lain dan menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, hanya dengan begitu dia bisa berdiri tak terkalahkan. Tak, merasa bangga pada dirinya sendiri, saya adalah orang yang kembali, yang belajar di luar negeri, tidak seperti Anda, yang hanya tahu bagaimana mengalahkan orang dengan kekerasan. Saya akan membuat Anda membayar 10 kali lipat. Bang, yang ditanggapi, adalah kaki besar Siang Yang, yang langsung menepuk wajahnya, membuat bekas sepatu besar di wajahnya sambil langsung mematahkan batang hidungnya. Seketika darah hidung, mengalir, menodai pakaian di dadanya menjadi merah juga. Bagaimana kamu memukul seseorang? Iya, kecemburuan tidak bisa menyerang seseorang begitu saja. Iya, ini bukan lelucon, mimisan keluar, panggil polisi. Sopir taksi pergi, tetapi ada sekelompok besar orang berkumpul di sekitar dan menonton kesenangan, melihat Siang yang menendang, hingga mimisan. Mereka langsung menyalahkan Siang Yang, menurut mereka, orang yang memulai perkelahian itu pasti salah, tidak peduli apa, Anda berbicara dengan benar, mengapa memukul orang? Kamu bajingan masih memiliki wajah untuk berbicara, setelah menipu istri saya untuk datang ke bar untuk mabuk, beraninya kamu menahannya untuk pergi ke kamar, terima kasih kepada kamu teman sekelas istri saya sangat mempercayai kamu, kamu sampah seperti itu, beraninya kamu melakukan hal seperti itu, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Siang yang memeluk Lu Xinran, dengan ekspresi marah di wajahnya, seolah-olah dia telah bertemu musuh ayahnya, bergegas dengan mata merah dan menendang, 2 kali lagi. Meskipun Siang yang tidak tahu apakah hubungan antara Tak dan Lu Xinran adalah teman sekelas atau tidak, tetapi itu tidak masalah, dia hanya perlu alasan. Sikap para penonton tiba-tiba terbalik, dan mereka semua memandang, yang ditendang ke tanah dengan jijik. Sial, jadi sampah semacam ini, terlalu banyak, harus dipukuli. Lihat dia terlihat lembut, seperti manusia, tidak berharap menjadi binatang buas, bahkan menipu teman sekelasnya untuk mabuk untuk pergi ke kamar, bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Kakak, maaf, kami salah paham, bajingan semacam ini berani menggertak istrimu, berkelahi, asalkan tidak terbunuh atau cacat, bahkan jika polisi datang, tidak apa-apa, aku akan membantumu berbicara dengan polisi. Bahkan ada seorang pria kuat yang langsung bersuara mendukung Siang Yang, dan langsung meminta Siang Yang untuk memukul Tak dengan keras. Melihat penampilannya yang tampak kuat, dia tahu bahwa dia bukan petarung yang baik, namun, Siang Yang penuh perasaan yang baik terhadap perilakunya dan memberinya senyum bersyukur. Kamu? Oh, bagaimana mungkin? Bukankah Lu Xinran belum menikah? Bagaimana mungkin ada suami? Tak bingung, hidungnya masih berdarah dan dia kehilangan beberapa gigi, membuat pidatonya bocor. Bagaimana jika istriku belum menikah? Beraninya kau begitu sombong, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Siang yang meraung marah, bergegas sekali lagi, dan menendang, dan segera menendangnya untuk berguling-guling di tanah dan memohon belas kasihan. Benar, maaf, aku tidak pernah, berani lagi, berani. Oh, aku benar-benar tidak tahu Sin Ran menikah, aku tidak akan berani melakukan itu jika aku tahu. Jangan melawan, bahkan aku salah. Siang yang tidak memperhatikan permohonan belas kasihannya, tetapi sekali lagi menendangnya dengan keras beberapa kali dan bahkan mematahkan beberapa tulang rusuknya sebelum berhenti.
Permisi tuan-tuan, istri saya sepertinya dibius. Saya harus bergegas membawanya kembali untuk berobat. Jika polisi datang nanti, mohon bersabar. Setelah pertarungan, Xiang yang berkata kepada para penonton. Sial, mabuk tidak dihitung, tetapi juga dibius. Terlalu banyak, benar-benar harus membunuhnya. Sampah ah, pantas untuk dipukuli. Kakak cepat pergi, selamatkan orang penting. Kata-kata Xiang yang segera membuat kerumunan penonton melihat kemarahan terhadap Dede bangkit kembali. Mereka berempati dengannya dan merasa bahwa Dede benar-benar terlalu tidak tahu malu. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Xiang yang melakukan pemukulan itu mewakili sisi keadilan. Terima kasih banyak, aku akan mentraktir semua orang untuk makan malam jika aku punya kesempatan nanti haha. Xiang yang untungnya melihat kerumunan penonton, orang-orang yang benar-benar baik, meskipun tidak membantu diri mereka sendiri untuk mengajarkan bajingan itu pelajaran, tetapi untuk menunjukkan solidaritas dengan diri mereka sendiri sangat sulit. Xiang yang melambaikan tangannya, menghentikan taksi dengan Lu Xinran jauh, meninggalkan para penonton tidak melihat lebih hidup untuk melihat, juga telah pergi, dalam sekejap mata hanya darah dipukul, jatuh ke tanah, tak gemetar keluar dari ponsel, memanggil ambulans, hei, ambulans, mobil. Ada, pasien untuk, pertolongan pertama. Ayo, cepat, ayo ah, jika tidak datang atau seseorang akan mati. Hei, kenapa tidak ada suara? Kata-kata, tak, belum selesai berbicara, tetapi menemukan bahwa telepon tidak memiliki suara, tangan gemetar melihat telepon, menemukan bahwa layar ponsel telah menjadi gelap, tetapi tidak ada listrik yang mati secara otomatis. Tidak ada listrik. Tak, menangis, rumah bocor di malam hari, dipukuli bahkan bergerak sedikit di sekujur tubuh sakit yang tiada taraf, bahkan tidak bisa membuat panggilan darurat, kali ini apa yang harus dilakukan? Saya berharap rumah sakit dapat mengirim ambulans untuk menemukan saya melalui lokasi. Tak, menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Halo, kamu di mana? Hei, kok tidak ada suara, sial. Mainkan aku kan, Niga, pergilah ke neraka. Apa yang tidak tahu adalah bahwa di sisi rumah sakit, orang yang menjawab telepon adalah seorang dokter muda yang baru saja lulus dari sekolah, dan dia baru-baru ini menerima panggilan yang mirip dengan scammers, dan beberapa kali ambulans keluar, tanpa menerima pasien, yang membuatnya beberapa kali dikritik oleh pemimpin, mengatakan bahwa dia tidak meminta gambaran yang jelas tentang situasinya. Hati dokter muda itu telah lama dipenuhi dengan kebencian, dan dia tidak suka memukuli orang yang menipunya dengan kekerasan. Kali ini ketika dia melihat suara itu tiba-tiba hilang, dia mengutuk dengan kejam beberapa kali dan berharap dalam hatinya bahwa pembohong itu akan bergegas dan mati, dan setelah meletakkan telepon, dia berhenti mempedulikannya. Harapan, tak, ditakdirkan untuk gagal, dan dia berbaring sendirian di tanah menahan rasa sakit, mengeluarkan suara ratapan yang menyakitkan. Kenapa aku begitu sengsara? Siapa yang memberitahuku bahwa Lu Xinran belum menikah? Bahkan bukan pacarnya, lalu siapa pria itu barusan? Adalah teman sekelas Lu Xinran, tetapi bukan teman sekelas domestik, tetapi teman sekelas dari sekolah yang sama yang belajar di luar negeri dengan Lu Xinran, di luar negeri, negara yang sama adalah kampung halaman, oleh karena itu, mereka juga dulu saling mengenal ketika belajar di luar negeri, walaupun interaksinya tidak dalam, tetapi juga dianggap saling mengenal, dan juga digunakan untuk saling membantu. Kedua belah pihak juga dianggap teman sekelas lama. Setelah belajar di luar negeri, Lu Xinran kembali ke Tiongkok dan menjadi ratu bisnis sektor pendidikan di kota Tianhai. Sementara, tinggal di luar negeri selama beberapa tahun dan menghasilkan banyak uang dan baru saja kembali ke Tiongkok. Setelah kembali ke kota Tianhai, dia segera menghubungi teman sekelas lama yang belajar bersama, terutama beberapa hubungannya yang sangat baik dengan kehilangan teman, setelah beberapa hari minum dan melacur ayam. Setelah beberapa hari minum dan melahap ayam, mereka memikirkan Lu Xinran, mantan teman sekelas Lu Xinran yang cantik, jadi setelah beberapa bertanya, dia menemukan bahwa Lu Xinran tidak hanya tidak menikah tetapi juga tidak punya pacar, dia bersemangat, berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang diciptakan oleh Tuhan untuknya, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan dari Lu yang cantik dan besar. Jadi, dan beberapa teman rubah berdiskusi, memutuskan untuk Lu Xinran keluar, dan kemudian dia akan mabuk, dan kemudian mengambil kamar hotel. Hal berikutnya akan lancar, kita mabuk seks, ini normal hal,
bahkan jika setelah itu Lu Xinran tidak senang juga tidak berguna, bagaimanapun, dia sudah makan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyingkirkannya. Semuanya sesuai dengan rencana, tak Lu Xinran dengan lancar keluar, dan kemudian mati-matian ke Lu Xinran untuk mengisi anggur, dengan mudah Lu Xinran mabuk, ketika dia akan membawa Lu Xinran untuk membuka kamar, siang yang, tamu tak terduga muncul, jadi dia tidak hanya tidak memanfaatkan, tetapi dipukuli, tulang rusuk patah beberapa tulang rusuk patah, dan ambulans tidak datang meskipun dia menunggu. Dapatkah seseorang, tolong, aku, bawa aku, ke rumah sakit, tolong, aku sekarat. Setelah sekian lama, tak, masih tidak menemukan siapapun yang muncul, dia putus asa dan hanya bisa terus meratap. Hah? Kenapa ada pria tergeletak di sini, berlumuran darah, dia tidak mungkin dipukuli, kan? Sama seperti, tak, berteriak sedih, akhirnya dua anak muda dengan rambut dicat lewat. Tolong, tolong aku, bawa aku ke rumah sakit. Secercah harapan muncul di mata, tak, saat dia buru-buru menoleh ke kedua pria itu dan memohon bantuan. Bung, apa kamu dipukuli? Kelihatannya sangat serius, apakah kamu masih bisa bergerak? Salah satu pemuda dengan rambut merah dicat bertanya, tak, sambil tersenyum. Tidak, tidak bisa bergerak, patah tulang rusuk, jawab, tak, sambil tersentuh hatinya. Akhirnya dia bertemu dengan pria yang baik. Oh, akhirnya dia akan diselamatkan, terlalu bersemangat, terlalu senang saya sangat bersemangat dan bahagia. Tidak bisa bergerak, mengapa begitu sengsara? Saya juga seorang dokter, saya akan membantu Anda untuk melihat cedera sebelumnya. Pria muda dengan rambut kuning itu bermata begitu cerah sehingga dia berkata, sementara tangannya tidak lambat, dan rekan lainnya berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk meraba-raba tubuh, tak. Terima kasih banyak, apa yang kamu lakukan? Tak, sangat tersentuh sehingga dia merasa naik dari neraka ke surga secara tiba-tiba, namun, sebelum rasa terima kasihnya selesai, dia melihat dua orang yang diwarnai